Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Jadi seperti yang minggu lalu sudah Ibu katakan, kalau minggu ini kita akan membahas materi tentang konstruksi jembatan. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan materi di papan tulis pada hari ini. Silakan kalian simak dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konstruksi jembatan. Yang pertama, ada pengertian jembatan. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk menyeberangkan pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan atau traffic flows. Dan jembatan juga sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Terus selanjutnya juga ada periode perkembangan jembatan. Yang pertama itu ada periode perkembangan jembatan dari zaman purba. Tipe jembatan zaman purba adalah jembatan balok sederhana dan digunakan hanya untuk bentangan yang pendek. Namun pada era ini juga ditemukan tipe jembatan pelengkung atau arch bridge, walau bentuk dan material konstruksi masih relatif sederhana. Terus yang kedua juga ada zaman Romawi kuno. Zaman Romawi kuno dimulai dari 300 sebelum Masehi selama 600 tahun. Dan teknologi jembatan periode ini telah membangun jembatan dari kayu, batu, dan beton. Untuk jembatan batu dan beton berbentuk lengkung atau arch. Terus selanjutnya ada pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan abad 11 sampai 16 sudah runtuhnya Romawi, beberapa ahli mengatakan jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 ini adalah jembatan terbaik di zaman pertengahan dari segi pengembangan teknik, jembatan, dan estetika. Terus yang terakhir juga ada zaman besi dan baja. Pada era ini, jembatan menggunakan berbagai macam komponen dari sistem struktur baja, dek, girder, rangka batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Nah, selanjutnya juga di sini ada gambar dari jembatan zaman purba, terus ada jembatan zaman Romawi kuno, terus ada zaman pertengahan, dan ada zaman besi dan baja. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi jembatan. Yang pertama ada klasifikasi jembatan berdasarkan keberadaannya. Yang pertama itu ada jembatan gerak, yaitu jembatan yang dapat digerakkan karena adanya lalu lintas lain yang melewatinya, dan jembatan ini umumnya terbuat dari baja dan komposit karena sifat dan karakteristiknya mudah dalam proses pengoperasiannya. Nah, di sini juga ada gambarnya. Jadi sebenarnya kalau jembatan gerak itu biasanya ada yang kita tahu itu ada di luar negeri. Biasanya tuh ada di luar negeri, dan biasanya yang melewati itu tuh kayak kapal, dan nanti jembatannya terangkat, kapalnya lewat, setelah kapalnya lewat jembatannya nyambung kembali baru bisa dipakai sebagai lalu lintas lagi. Terus selanjutnya juga ada jembatan tetap, yaitu jembatan permanen yang keberadaannya dapat dimanfaatkan terus sesuai dengan umur perencanaan. Jembatan ini sendiri terbagi dalam berbagai macam sebagai berikut. Yang pertama itu ada jembatan kayu, terus ada jembatan baja, yang terakhir itu ada jembatan beton bertulang dengan balok deal. Selanjutnya, ada klasifikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sebagai jembatan jalan raya. Di sini juga tertera untuk fotonya, bisa dilihat lagi. Selanjutnya ada jembatan jalan pada waduk, jembatan jalan rel kereta api, dan yang terakhir ada jembatan untuk penyeberangan pipa-pipa seperti pipa air, pipa minyak, dan pipa gas. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan materialnya. Yang pertama itu ada jembatan bambu, jembatan kayu, jembatan beton, jembatan baja, jembatan komposit,
dan jembatan pasangan batu kali. Kalau misalnya berdasarkan materialnya, ini juga kita sering melihat banyak kita jumpai di keseharian kita, kayak misalnya kalau jembatan baja itu masih kita sering lihat ada di jalan yang sering kita lewati. Terus kalau misalnya jembatan baja itu biasanya kalau misalnya kalian menggunakan transportasi umum Transjakarta, biasanya JPO-nya itu menggunakan baja. Nah, selanjutnya ada klasifikasi menurut materialnya. Untuk menurut materialnya, material yang dipakai dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada jembatan bambu, jembatan kayu, jembatan beton, jembatan baja, jembatan komposit, dan jembatan pasangan batu kali. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan struktur atas. Menurut bentuk struktur atas yang digunakan jembatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada jembatan balok, yang kedua ada jembatan pelat, yang ketiga ada jembatan busur, yang keempat jembatan rangka, yang kelima jembatan gantung, dan yang keenam itu jembatan cable stay. Nah, selanjutnya ada klasifikasi menurut lantai kendaraan. Menurut lantai kendaraan, yang pertama itu ada jembatan lantai atas, jembatan lantai bawah, jembatan lantai ganda, jembatan lantai tengah, dan yang terakhir itu ada jembatan layang. Selanjutnya di sini juga ada gambar-gambar dari jembatan yang biasanya kita sering lalui. Yang pertama itu ada jembatan baja, terus ada jembatan bambu, jembatan ganda, jembatan lalu lintas kendaraan. Kalau untuk jembatan baja, ini bisa dilihat contohnya tuh kalau di sini ada jembatan Suramadu, itu pakai jembatan baja. Terus kalau jembatan bambu biasanya itu penghubung antara dari desa ke desa satunya itu biasanya pakai jembatan bambu. Terus kalau jembatan ganda itu yang dimaksud jadi jembatan yang digunakan pada arus balik dan arus berangkat itu menggunakan alur jembatan ganda. Terus yang terakhir itu ada jembatan lalu lintas. Ya ini jembatan yang biasanya mobil, motor, atau transportasi umum itu lewati. Terus selanjutnya ada jembatan prategang, jembatan bergerak, jembatan khusus, dan jembatan beton sederhana. Nah, selanjutnya ada jembatan sementara. Biasanya jembatan sementara ini dibuat pada saat urgent aja sih, pada saat keadaan yang genting. Terus ada jembatan gantung, jembatan cable stay, terus dan terakhir itu ada jembatan pejalan kaki. Selanjutnya ada jembatan kayu, jembatan komposit, jembatan pasang batu, dan jembatan lengkung. Selanjutnya ada klasifikasi lama penggunaannya. Berdasarkan lama penggunaannya, jembatan yang pertama itu ada jembatan sementara darurat. Jembatan yang penggunaannya hanya sementara karena pengguna jembatan ini sambil menunggu proses penyelesaian jembatan yang utama. Contoh dari jembatan darurat yaitu jembatan kayu dan jembatan pelat. Yang kedua ada jembatan semi permanen. Jembatan sementara yang dapat ditingkatkan menjadi jembatan permanen misalnya dengan cara mengganti material lantai jembatan dengan bahan yang lebih baik, kuat, dan juga awet sehingga kapasitas umur pada jembatan juga dapat bertambah lebih baik. Terus yang terakhir itu ada jembatan permanen, yaitu jembatan yang penggunaannya bersifat permanen dan juga disesuaikan dengan umur rencana jembatan. Contoh jembatan permanen itu jembatan baja, jembatan beton betulang, atau pratenggang, dan juga jembatan komposit. Dan yang terakhir itu ada beberapa penyebab umum yang dapat menyebabkan jembatan rubuh. Yang pertama itu ada beban yang berlebih. Jika beban kendaraan atau orang yang melintas di jembatan melebihi kapasitas struktural jembatan, dapat menyebabkan jembatan ambruk. Hal ini sering terjadi pada jembatan tua yang desainnya tidak lagi memadai. Yang kedua, ada kegagalan struktural, kerusakan pada komponen struktural utama jembatan seperti pilar, kabel, atau konstruksi beton betulang dapat memicu keruntuhan jika tidak diperbaiki. Faktor seperti korosi, retak, dan kerusakan lainnya bisa melemahkan integritas struktural. Yang ketiga, ada bencana alam gempa bumi, banjir, badai, atau tanah longsor yang kuat
bisa mengakibatkan kerusakan parah pada jembatan dan akhirnya menyebabkan keruntuhan. Yang keempat itu ada tabrakan kendaraan besar seperti truk atau kapal dengan pilar atau konstruksi jembatan bisa merusak jembatan hingga ambruk. Yang kelima ada kesalahan desain atau konstruksi. Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan atau pelaksanaan saat desain dan konstruksi jembatan, dapat membuat jembatan tidak mampu menahan beban dan akhirnya rubuh. Yang keenam atau yang terakhir itu ada perawatan yang buruk, kegagalan untuk melakukan inspeksi dan perawatan rutin pada jembatan dapat menyebabkan kerusakan yang terakumulasi hingga titik keruntuhan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai konstruksi jembatan. Semoga materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan anak-anak semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian simak materi yang tadi sudah ditampilkan, mungkin ada yang bisa kasih kesimpulan tentang materi hari ini? Ya, silakan. Oke, terima kasih karena sudah memberi kesimpulan terkait materi. Di sini, Ibu hanya ingin menambahkan sedikit mengenai materi hari ini. Jadi, sesuai dari apa yang kalian lihat dari materi yang ditayangkan, kalau jembatan itu adalah struktur yang dibangun untuk menyeberangi rintangan seperti sungai, rel kereta api, atau jalan raya untuk pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api. Maka, memiliki berbagai jenis berdasarkan material, struktur, dan fungsi penggunaannya. Keruntuhan jembatan dapat disebabkan oleh beban berlebih, kegagalan struktural, bencana alam, tabrakan, kesalahan desain atau konstruksi, serta perawatan yang buruk. Oleh karena itu, perencanaan konstruksi dan perawatan jembatan harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan fungsi jembatan tersebut. Gimana anak-anak? Paham? Baik, kalau paham semua. Oke, jadi karena kalian sudah paham semua tentang apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, setelah itu Ibu meminta kalian membentuk 3 kelompok dengan masing-masing anggota 3-4 orang. Mungkin kelompoknya bisa dibentuk dari sekarang, setelah itu Ibu akan kasih perintahnya. Oke, karena sudah membentuk kelompoknya dan sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah video yang akan jadi bahan diskusi untuk kelompok kalian. Jadi setelah kalian melihat videonya, kalian akan berdiskusi dan Ibu akan memberi waktu selama 30 menit. Setelah 30 menit kalian berdiskusi, nantinya kalian akan maju maju masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa hasil diskusinya. Oke, sekarang waktunya kalian menyimak videonya ya. Oke, karena kalian tadi sudah menyimak video untuk bahan diskusi kelompok kalian, di sini Ibu meminta kalian berdiskusi kurang lebih selama 30 menit. Setelah waktu diskusinya habis, nanti Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Untuk diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Oke, karena waktu diskusinya sudah habis, di sini Ibu langsung meminta kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 silakan maju. Oke, makasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2.
Oke, makasih kelompok 2. Selanjutnya ke kelompok 3. Oke, makasih juga untuk kelompok 3. Makasih untuk 3 kelompok yang sudah menjelaskan hasil diskusinya. Mungkin di sini saya ingin menambahkan sedikit mengenai kenapa hal itu terjadi di kehidupan kita. Pasti kayak kenapa sih jembatan itu bisa rubuh, jadi kenapa sih jembatan itu bisa runtuh. Jadi jembatan runtuh itu bisa disebabkan oleh beban berlebih, terus kegagalan struktural, atau bencana alam. Jadi, oleh karena itu, perencanaan, konstruksi, dan perawatan jembatan harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan fungsi jembatan tersebut. Jadi, kalian kalau misalnya nanti ngebuat jembatan, jadi kalian harus memperhatikan beban strukturalnya supaya hal yang tadi kita lihat itu tidak terjadi. Oke, karena sebentar lagi jam pembelajaran akan segera berakhir, sebelumnya Ibu akan menyampaikan beberapa hal sebelum mengakhiri pembelajaran. Mungkin dari segi pembelajarannya, semoga nanti kalian semua paham apa yang sudah Ibu sampaikan, terus kalian jadi tahu apa itu jembatan, terus kenapa kayak apa tuh kerusakan-kerusakan dari jembatan, terus solusinya juga kalian tahu dari hasil diskusi yang tadi sudah kita lakukan. Mungkin itu aja. Terakhir dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.